Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mudah-mudahan masih semangat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu. Semangat masih. Semangat, Bu. Ya, mudah-mudahan materi yang akan kita sampaikan hari ini bisa disimak dan bisa bermanfaat untuk mahasiswa semua. Baiklah, terima kasih kepada mahasiswa semua yang sudah bisa bergabung pada hari ini, yang mana hari ini adalah acara orientasi studi mahasiswa baru. Jadi orientasi ini kami tidak seperti di universitas-universitas lain, namun kami di sini mengenalkan beberapa materi yang mudah-mudahan bermanfaat ke depannya untuk mahasiswa baru. Yang mana materi yang akan saya sampaikan hari ini adalah panduan belajar di Universitas Terbuka. Nah, ini kita lihat sistem belajarnya. Di Universitas Terbuka ini adalah sistem belajar terbuka dan jarak jauh. Nah, yang seperti kita laksanakan hari ini, jarak kita kan tidak berdekatan, namun secara proses mahasiswa bisa belajar dengan materi yang akan kita sampaikan. Nah, nantinya seperti ini, kalau pembelajarannya itu nantinya sistemnya itu web. Kemudian ciri utamanya ini belajar di Universitas Terbuka ini terpisah secara fisik antara pengajar dan mahasiswa. Nah, saya ini berada di Universitas Terbuka Banjarmasin, sedangkan mahasiswa itu ada di mana-mana sesuai dengan alamatnya. Nah, jadi kita terpisah jarak, terpisah fisik antara saya dengan mahasiswa. Nah, jadi seperti inilah nantinya pembelajaran yang ada di Universitas Terbuka, yang sistem layanannya itu nantinya adalah tutorial webinar yang seperti ini. Nah, namun kalau tutorial tatap muka itu akan berhadapan langsung dengan mahasiswa. Namun nanti ada juga yang tutorial online. Nah, ini juga yang seperti ini. Nah, kemudian cara belajar di Universitas Terbuka, ini adalah belajarnya secara mandiri. Artinya belajar secara mandiri ini tanpa disuruh, namun atas inisiatif mahasiswa sendiri untuk belajar. Nah, kemudian belajarnya ini boleh di mana saja, kapan saja, dan menggunakan beragam media. Terbuka, maksud dari terbuka di sini adalah Universitas Terbuka tidak membatasi usia, kemudian tidak membatasi tahun ijazah, kemudian masa belajarnya nanti fleksibel, kemudian waktu registrasi dan frekuensi juga mengikuti ujian. Universitas Terbuka di sini mungkin kalau kami lihat usia itu tidak standar pada semester 1 atau mahasiswa yang ikut OSMB hari ini mungkin usianya itu bervariasi. Tidak semua yang tamatan SLTA tahun ini. Nah, mungkin ada yang sudah beberapa tahun sebelumnya tamat SLTA, mungkin ada yang sudah bekerja, mungkin yang bagi ibu-ibu atau guru-guru itu ijazahnya sudah puluhan atau 15-an tahun, baru kuliah lagi di Universitas Terbuka. Nah, Universitas Terbuka ini tidak membatasi usia dan juga tidak membatasi tahun ijazah. Yang penting pada registrasi awal itu semua persyaratan harus sesuai dan juga tidak ada tes masuk di Universitas Terbuka. Nah, sedangkan jarak jauh ini adalah pembelajaran
itu tidak harus dilaksanakan secara tatap muka. Nah, melainkan di universitas terbuka ini pembelajarannya itu menggunakan media. Lanjut. Nah, ini definisi universitas terbuka tadi di dalam belajarnya itu adalah belajar mandiri, yaitu atas prakarsa atau inisiatif mahasiswa mandiri, mahasiswa itu sendiri. Nah, jadi tidak disuruh-suruh seperti kita di SLTA kemarin. Nah, jadi di sini atas kemauan atau istilah anunya itu atas kehendak mahasiswa itu sendiri untuk belajar. Yang mana nanti mahasiswa sendiri yang membuat jadwal belajar, mahasiswa yang sendiri yang merencanakan kapan dia belajar, dan mahasiswa sendiri harus mengikuti apa yang dia rencanakan. Nah, kemudian di universitas terbuka belajarnya ini dapat dilakukan secara sendiri atau berkelompok. Kalau secara sendiri itu sudah pasti mahasiswa itu sendiri. Namun nanti mahasiswa bisa belajar berkelompok sesuai dengan program studi, kemudian sesuai dengan mata kuliah yang sama, atau kalau bisa itu rumah yang berdekatan. Nah, namun sekarang rumah yang berdekatan itu tidak menjadi masalah karena mahasiswa bisa berkumpul seperti kita sekarang, mahasiswa bisa membentuk atau membuat link sendiri untuk belajar berkelompok bersama mahasiswa-mahasiswa yang lain. Nah, kemudian mahasiswa juga belajar ini dapat melalui kelompok belajar atau kelompok tutorial. Nah, jadi tutorial di sini layanan kami itu ada yang tutorial tatap muka. Itu nanti berhadapan langsung antara tutor dengan mahasiswanya. Nah, kemudian ada yang tutorial webinar seperti yang kita laksanakan saat ini. Kemudian nanti ada juga belajar berkelompok dengan tutorial online. Nah, kalau tutorial online ini biasanya tutornya ada di Banjarmasin, namun mahasiswanya itu ada di seluruh Indonesia. Nah, kalau tutorial online itu satu kelas itu ada 50 mahasiswa dengan mata kuliah yang sama, namun mahasiswanya ada di seluruh Indonesia. Nah, belajar mandiri yang efektif yang harus kita terapkan, yang pertama ini adalah disiplin. Jadi kita harus mempunyai kedisiplinan diri kita sendiri, disiplin nanti di dalam merancang rencana pembelajaran, kemudian disiplin kita menggunakan rencana itu dan benar-benar dijalankan. Kemudian atas inisiatif kita sendiri belajar, yang mana inisiatif ini supaya kita mudah untuk memotivasi belajar yang kuat, belajar yang maksimal sesuai dengan tujuan awal kita kemarin. Kan mahasiswa ada mengisi formulir registrasi pertama. Nah, itu akan kita ingat kita selesai berapa semester target kita. Misalnya 8 semester, per semesternya itu diharapkan mahasiswa itu harus lulus semuanya. Nah, supaya motivasi belajar kita itu kuat. Kemudian dapat mengatur waktu yang efisien. Nah, jangan sampai waktu kita terbuang dengan sia-sia, karena di sini mahasiswa universitas terbuka ini dengan semua latar belakang usia, dengan semua latar belakang, ada yang bekerja, ada yang belum, sehingga harus bisa kita mengatur waktu dengan baik dan efisien. Next. Nah, ini layanan belajar mandiri yang ada di Universitas Terbuka. Yang pertama ini ada bimbingan
belajar mandiri. Jadi mahasiswa nanti bisa membuka web yang ada di sini. Nah, jadi kalau bimbingan belajar mandiri itu di mahasiswa.ut.ac.id garis-miring bimbingan belajar mandiri. Nah, kemudian ada kit mahasiswa. Nah, ini kalau bisa di screenshot aja atau di foto. Nanti setelah ini mahasiswa bisa buka sendiri webnya. Coba mau lihat tuh pacaran kamu mandi. Jadi ada bimbingan, Ya, ada kit mahasiswa, kemudian ada Swaka Uti, kemudian ada layanan informasi dan bantuan universitas terbuka. belajar yang kayak belajar cerdas itu apa saja? Biasanya kalau untuk layanan informasi atau yang terjadi mungkin nanti setelah ujian nilai tidak keluar atau nilai biasanya di bawah standar atau nilai bermasalah, nah ini kita bisa kita ajukan ke Halo UT. Nah, ini bimbingan belajar mandiri. Untuk bimbingan belajar mandiri, isinya dari bimbingan belajar mandiri yang ada di web tadi, yaitu tip ujian dari mahasiswa, kemudian tips menghadapi ujian, membuat catatan, nah, sistem belajar Morder, kemudian pengaruh lingkungan belajar, kemudian menjadi mahasiswa UT yang cerdas, kuis belajar, giat belajar di Universitas Terbuka, kemudian kenali aspek kesiapan belajar Anda, gaya belajar, dan cara mempelajari buku materi pokok, kemudian ada belajar mandiri dan belajar cerdas. Mahasiswa ini, kit-kit ini apa sudah ada yang menerima atau belum? Halo? Belum. Ya, mudah-mudahan sudah diterima lah dengan waktu kemarin admisi yang 100.000, yaitu mahasiswa mendapatkan kit mahasiswa tentang buku panduan yang kita sebutkan tadi. Ya, alhamdulillah Muhammad Rija sudah menjawab sudah. Nah, ini kit ini bukan saja nanti disimpan, namun dipelajari dengan baik, dipahami isinya, dan mudah-mudahan ini adalah menjadi panduan mahasiswa untuk mencapai sukses kuliah di Universitas Terbuka. Nah, ini buku sakunya. Buku saku yang pertama juga kit mahasiswa, ini adalah bagaimana kita memahami Universitas Terbuka. Nah, apakah Universitas Terbuka ini sama dengan universitas lain? Pasti berbeda lah mahasiswa Universitas konvensional dengan Universitas Terbuka. Jadi kita harus paham sebelum kita memasuki Universitas Terbuka lebih lanjut. Nah, kemudian buku saku yang kedua ini mempelajari atau memberikan arahan kepada mahasiswa bagaimana kiat sukses belajar di Universitas Terbuka. Dipelajari dan pahami kit
atau buku saku yang sudah diberikan Universitas Terbuka. Kemudian buku saku yang ketiga ini bagaimana cara mahasiswa mengakses layanan UT online. Kemudian ada juga lab-lab mengenal Universitas Terbuka, baik itu lab-lab registrasi online, lab-lab pembelajaran online, kemudian lab-lab fasilitas pendukung belajar, dan fair ujian online. Nah, jadi semua buku saku dan lab-lab ini pelajari dengan baik supaya mahasiswa masuk ke Universitas Terbuka itu dengan terarah, kemudian dengan mulus, sesuai target, dan sesuai apa yang kita harapkan, lulus tepat waktu. Nah, ini Swaka Universitas Terbuka. Jadi ada UT TV. Jadi Universitas Terbuka itu ada menyelenggarakan perkuliahan di UTTV. Namun perkuliahan ini tidak semua mata kuliah dan tidak semua program studi. Namun mahasiswa nanti bisa melihat dengan web atau link yang ada di sini dan bisa melihat daftar acaranya atau susunan acaranya, nah mata kuliah apa yang akan ditutorialkan di UTTV. Kemudian ada juga UT Radio, yang mana UT Radio ini juga sama dengan UTTV, hanya ini penyelenggaraannya lewat radio. Nah, jadi mahasiswa semua nanti bisa membuka di utradio.ot.ac.id. Nah, kapan siarannya, mata kuliah apa, kemudian jam berapa, sesi keberapa, nah itu akan mahasiswa lihat dengan link itu nantinya. Nah, kemudian Universitas Terbuka ini juga memberikan materi pengayaan online. Nah, itu materi pengayaan online di web suplemen.ot.ac.id. Nah, kalau istilah di kesehatan, suplemen itu adalah vitamin. Jadi artinya tambahan atau pengayaan materi. Namun pengayaan materi ini diberikan oleh Universitas Terbuka mengenai melewati pelayanan online. Nah, kemudian ada juga guru pintar online. Nah, ini juga yang diberikan oleh Universitas Terbuka. Kemudian ada UT Jurnal dan ada mox.ot.ac.id. Nah, yang kesemuanya ini mahasiswa pelajari dengan baik supaya materi-materi ini nanti bisa diterapkan di dalam selama mahasiswa belajar di Universitas Terbuka. Nah, ini beban studi mahasiswa yang kuliah di Universitas Terbuka. Beban studi yang harus diselesaikan dalam satu program studi, kemudian diukur dengan satuan kredit atau SKS. Nah, satu semester satuan kegiatan belajar ini adalah selama 16 minggu. Jadi mulai sekarang mahasiswa atau pada awal mahasiswa sudah menerima bahan ajar, itu mahasiswa sudah mulai belajar. Nah, jadi pada awal mahasiswa menerima bahan ajar, mahasiswa itu sudah mulai belajar. Namun untuk tutorialnya baru bisa dimulai nanti pada tanggal 7, 8, 9 April. Nah, lihat di jadwalnya nanti. Nah, jadi jangan sampai mahasiswa itu menunggu tutorial baru belajar. Nah, jadi lebih bagusnya karena sudah tahu yang sekarang, kita bukan mencari
kapan berakhir registrasi, namun kapan mulai registrasi. Karena kalau awal registrasi kita sudah mulai meregistrasi, begitu bahan ajar datang setelah kita bayar, waktu itulah kita belajar. Jadi waktunya itu kita banyak. Kalau kapan terakhir bayar, nah itu waktu kita sudah berapa minggu sudah tersita dengan sia-sia. Ya, jadi pergunakan waktu sebaik mungkin. Jadi kalau meregistrasi itu pada awal-awal registrasi, jangan menunggu kapan terakhir registrasi. Satu SKS setara dengan mengikuti perkuliahan selama 50 menit di kelas, kemudian 50 menit itu ada tugas terstruktur, kemudian 50 menit belajar mandiri. Nah, total waktu belajar per SKS, itu satu SKS total waktu belajarnya adalah 32 jam dalam satu semester. Nah, jadi mahasiswa bisa membagi satu semester ini ada berapa SKS kali 32 jam waktu belajar dalam satu semester. Nah, satu SKS ini setara dengan 3 modul. Jadi di dalam bahan ajar itu ada modul 1, ada modul 2, ada modul 3, modul 4, modul 5, modul 6, itu kalau 2 SKS. Jadi kalau 2 SKS, 1 SKS itu ada 3 modul, kalau mata kuliah kita ada 4 SKS berarti 4 kali 3 berarti 12 modul. Nah, kalau 3 SKS berarti ada 9 modul. Nah, di dalam modul-modul itu nanti ada lagi kegiatan belajarnya. Nah, ada kegiatan belajar 1, kegiatan belajar 2 dan seterusnya. Nah, mudah-mudahan semua mahasiswa yang ada di sini sudah menerima bahan ajar. Nah, namun kalau belum, nanti bisa ditanyakan. Nah, jumlah halaman pada modul Universitas Terbuka ini akan berbeda dengan jumlah halaman pada buku kebiasaan. Nah, karena pada misalnya modul 1 itu kodenya 1 sampai halaman berapa. Nanti modul 2.1 sampai halaman berapa. Nah, jadi tidak mutlak misalnya satu modul itu ada 45 halaman, mungkin 45 halaman itu hanya gambaran di dalam satu modul. Nah, nanti bisa dilihat atau dicek oleh mahasiswa. Nah, kemudian kemampuan standar membaca. Nah, kemampuan standar membaca mahasiswa ini hasil penelitian. Mahasiswa membaca 5 sampai 6 halaman per jam. Dan untuk belajar mata kuliah 3 SKS itu perlu 5 jam per minggu. Ya. Nah, ini mungkin kita tayangkan saja karena waktunya sudah melewati. Ya. Nah, kemudian mengelola waktu belajar ini nanti untuk lebih panjangnya besok ada pelatihan kita bagaimana cara membuat jadwal belajar sesuai dengan diri Anda sendiri. Nah, disiplin dengan jadwal yang dibuat, kemudian membagi waktu untuk bekerja, keluarga, belajar, dan kegiatan sosial, menentukan deadline dan membuat target, kemudian mengetahui tanggal penting pada kalender, waspada pada pengurusan waktu, kemudian fleksibel dan disiplin dalam belajar, dan mampu belajar di mana saja dan kapan saja. Nah, ini untuk lebih dalamnya nanti besok akan kita jelaskan lagi. Nah, ini sudah dilaksanakan oleh mahasiswa pada registrasi pertama.
Ya, kita lanjutkan. Nah, materi yang tadi untuk lebih jelasnya itu pada materi besok itu akan kita jelaskan lebih rinci. Nah, kita masuki materi kita bagaimana menjadi mahasiswa UTI yang cerdas. Ya, jadi materi kita sekarang adalah menjadi mahasiswa UTI yang cerdas. Bagaimana mahasiswa nanti bisa membagi waktu, bisa membawa diri untuk menjadi mahasiswa yang cerdas. Nah, cerdas seperti apa? Akan kita lihat. Nah, menjadi cerdas berarti mampu untuk menyederhanakan berbagai hal yang nampaknya itu sulit bagi orang lain. Nah, jadi prinsip cerdas di sini adalah membuat yang sulit bagi orang lain menjadi mudah dilakukan jika kita tahu kuncinya. Nah, ini mungkin keterhubungan dulu dengan niat kita untuk kuliah di Universitas Terbuka. Niatkan dari awal bahwa kuliah di Universitas Terbuka itu adalah mudah. Jadi karena kalau kita menyebutnya kuliah itu mudah, mudah-mudahan ini adalah menjadi doa bagi kita bahwa kuliah di Universitas Terbuka itu walaupun orang menyatakan sulit, namun kita menyatakan mudah. Namun dengan adanya OSMB ini kita tahu kuncinya seperti apa untuk menjadi mahasiswa yang cerdas. Nah, ini kita lihat ada dua cara mahasiswa menempuh kuliah di Universitas Terbuka itu. Dua jalan ini sama-sama lulus, namun ada jalan yang pertama itu jalan yang berliku, kemudian ada yang jalan yang punya strategi. Mudah-mudahan mahasiswa yang ikut hari ini itu menempuh jalan yang kedua yang mempunyai strategi, lulus, mulus, kemudian berhasil tepat waktu dan dengan nilai yang memuaskan. Nah, kalau yang pertama itu jalannya adalah berliku-liku, walaupun terakhirnya lulus juga, namun mungkin itu dengan perjuangan yang penuh. Ya, next. Kita akan melihat strategi belajar yang cerdas itu seperti apa. Nah, cerdas yang pertama cerdik menggunakan strategi belajar. Jadi bagaimana kita bisa mengelola waktu untuk belajar dengan baik, kemudian efektif dalam menggunakan waktu belajar, realistis di dalam merencanakan belajar, kemudian dapat mencapai target belajar, akurat dalam perencanaan belajar, kemudian spesifik dalam menetapkan tujuan belajar. Nah, dari cerdik ini nanti akan kita lihat rincian dari cerdik menggunakan strategi belajar seperti apa, efektif yang seperti apa, realistis seperti apa, kemudian dapat mencapai target belajar itu seperti apa, akurat dan spesifik. Marilah kita lihat kelanjutannya. Nah,
cerdik dalam belajar ini berarti cerdik di dalam menggunakan berbagai strategi belajar. Nah, mungkin mahasiswa semua di dalam strategi belajar, karena di sini semua mahasiswa itu tidak sama, ada perbedaan-perbedaan individual, yang mana strategi belajar ini bermacam-macam oleh mahasiswa atau berbeda-beda. Nah, ada yang belajarnya suka menyendiri, ada yang belajarnya itu suka berkelompok, ada yang belajarnya itu suka dengan sepi, menutup diri di kamar, kemudian ada yang belajarnya itu bisa heboh dengan menggunakan musik dan lain-lain. Nah, jadi cerdik kita di dalam menggunakan berbagai strategi belajar. Kemudian Kemudian cerdik dalam mengenali lingkungan belajar. Nah, kita harus tahu dan harus melihat ke diri kita sendiri, lingkungan belajar kita yang seperti apa bisa di lingkungan kantor kita belajar, ataukah kita kalau itu sebagai pegawai, kalau itu misalnya sebagai pedagang, apakah bisa kita sambil pedagang sambil belajar. Nah, kalau misalnya mahasiswa itu sebagai ibu rumah tangga, apakah kita bisa belajar di rumah sambil belajar? Jadi kita cerdik mengenali lingkungan kita sendiri. Kemudian cerdik di dalam mengelola belajar. Yang seterusnya ini keterhubungan dengan cerdik dalam menyusun target belajar, yang mana nantinya besok kita akan membuat bagaimana membuat rencana belajar dalam satu semester. Nah, di dalam membuat rencana satu semester itu, kita harus bisa mengelola belajarnya. Kemudian kita harus bisa menyusun target belajar. Misalnya satu modul itu tadi kita belajarnya harus di dalam 5 jam. Nah, kita targetkan belajar sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Nah, kemudian yang kita rencanakan tadi itu akan kita monitor belajarnya sudah sesuaikah dengan target yang kita buat. Nah, kemudian akan kita evaluasi belajarnya. Evaluasi ini bisa kita bertanya ke diri sendiri, apakah materi yang kita pelajari tadi sudah bisa kita kuasai. Ya. Efektif dalam belajar, yang kedua tadi, yang C tadi cerdas, kemudian E-nya efektif dalam belajar. Nah, berarti ini efektif dalam mengelola waktu untuk belajar, bekerja, keluarga, kegiatan sosial, dan bersantai. Karena mahasiswa di universitas terbuka ini adalah kebanyakan mahasiswa itu yang kuliahnya itu sambil bekerja sambil kuliah. Nah, mungkin hanya 20% saja yang khusus kuliah. Yang lainnya itu ada yang sudah berkeluarga, ada yang bekerja. Nah, bekerjanya ini bervariasi. Ada yang jadi guru, ada yang bekerja di kantor, ada yang bekerja di perusahaan. Nah, perusahaan juga ini bervariasi. Ada yang sebagai polisi, mahasiswa kami sudah banyak, kemudian ada yang bekerja tambang juga. Jadi ini akan bisa mahasiswa sekalian itu mengelola waktu untuk belajar, baik sambil bekerja, kemudian yang berkeluarga, kemudian kita juga ada kegiatan-kegiatan sosial di masyarakat. Yang mana ini juga akan menyita waktu kita di dalam belajar, sehingga kita harus bisa mengelola waktu seefektif dan seefisien mungkin. Nah, waspada terhadap pemborosan waktu. Nah, pemborosan waktu ini biasanya itu kalau anak-anak muda banyak pemborosan waktu ini pada membuka HP. Sayang kita kalau membuka HP terus-terusan yang tidak ada berguna, sehingga waktu kita untuk belajar terbuang dengan sia-sia. Kemudian juga kita harus menentukan batasan waktu atau deadline dari pencapaian target belajar. Nah, kalau waktu belajar kita misalnya ada 5 jam, nah kita pergunakan seefektif mungkin waktu belajar.
Nah, kalau deadline-nya sudah selesai, nah harus kita berhentikan juga untuk belajar. Kemudian sisanya bisa kita pergunakan waktu untuk bersantai. Nah, kemudian memiliki fleksibilitas dan disiplin diri, artinya kita mampu belajar di mana saja. Nah, karena bahan ajar universitas terbuka ini bukan hanya berbentuk cetak yang sudah diterima oleh mahasiswa sekalian, namun bahan belajar ini bisa diambil oleh mahasiswa itu di perpustakaan universitas terbuka, ya ruang baca virtual. Nah, jadi di ruang baca virtual mahasiswa bisa belajar di mana saja, kapan saja, bahkan di perjalanan pun nanti mahasiswa bisa membuka ruang baca virtual sesuai dengan mata kuliah yang diambilnya pada semester berjalan. Ya, kita lanjutkan R yang berikutnya, cerdas dan realistis dalam belajar. Ini berarti membuat tujuan belajar jangka pendek dan jangka panjang yang realistis. Nah, jangka pendeknya apa? Jangka pendek ini adalah per semester. Targetnya kita harus lulus. Kalau bisa itu minimal C. Walaupun nilai D di universitas terbuka dianggap lulus, namun nilai D ini nanti harus ada penutupnya nilai B supaya merata-ratakan jadi nilai C. Nah, kalau untuk jangka panjang, artinya kita menentukan target itu jangka lulus kita. Kalau waktu pengisian registrasi pertama itu target kita 8 semester, nah itu harus kita prioritaskan. Kemudian tujuan yang realistis ini akan meningkatkan motivasi dan menggerakkan Anda untuk mencapai tujuan tanpa frustasi. Nah, artinya kalau tujuan belajar jangka pendek itu memotivasi kita untuk lulus semua mata kuliah, sangat bagus sekali. Kemudian motivasi kita adalah lulus kuliah tepat waktu. Misalnya yang mengambil 8 semester itu 4 tahun harus lulus. Nah, ada juga yang mengambil 3 semester, misalnya yang masukkan dari sarjana ke S1. Nah, itu target 3 semester, juga diharapkan lulus tepat waktu. Jadinya, next. Nah, dapat mencapai tujuan yang disusun. Nah, kemudian dapat mencapai tujuan yang disusun, mahasiswa mampu mencapai tujuan yang cukup sulit, yang mana kondisi ini memberi perasaan yakin akan kemampuan diri dan bangga terhadap diri sendiri. Nah, hal ini akan meningkatkan motivasi belajar Anda. Nah, mahasiswa universitas terbuka diharapkan nanti pada kondisi-kondisi atau di dalam mencapai tujuan yang sangat sulit, ini istilahnya ini bacaannya saja, mudah-mudahan pada kenyataannya kami berharap mahasiswa universitas terbuka tidak ada tutorial atau tugas-tugas yang dianggap sulit, namun semuanya nanti mulus semua, yang mana hal ini adalah untuk meningkatkan motivasi belajar mahasiswa. Nah, jadi kalau ada hal-hal yang sulit atau permasalahan yang tidak bisa dikuasai oleh mahasiswa, nah tentunya mahasiswa ini bisa belajar secara berkelompok dengan teman-teman satu program studi atau mata kuliah yang sama. Nah, ini yang mana mudah-mudahan dapat mencapai tujuan yang kita harapkan. Nah, kemudian cerdas A-nya akurat dalam menyusun tujuan belajar. Nah, tujuan jangka pendek yang Anda buat itu harus akurat atau dapat diukur.
Nah, ini contoh. Contoh misalnya ini kita Maret sudah mulai belajar. Di dalam minggu pertama, mata kuliah misalnya strategi belajar mengajar. Nah, modul 1 pada minggu pertama itu sudah harus selesai. Kemudian modul 2 minggu kedua itu harus selesai. Sedangkan untuk minggu ketiga pada mata kuliah misalnya evaluasi belajar mengajar itu di modul ketiga, di minggu ketiga juga harus selesai. Nah, ini contoh beban studi per minggu yang akan dibuat oleh mahasiswa. Namun panduan ini tidak mutlak. Nanti panduan ini sesuai yang dibuat atas kehendak mahasiswa. Jadi kami tidak ada membuatkan yang khusus seperti ini, namun mahasiswa bisa membuat sendiri atas ide kreatifnya sendiri, bagaimana cara membuat rencana belajar yang bisa dipahami oleh mahasiswa itu sendiri. Nah, jadi kita belajar Maret, April, Mei, nah Juni itu nanti sudah ujian. Jadi pertengahan Juni ada ujian. Maret ini sudah masuk minggu terakhir. Mudah-mudahan mahasiswa yang sudah menerima budol itu sudah bisa belajar sendiri, bisa belajar secara mandiri. Jadi waktunya banyak untuk belajar. Jadi yang pasti setelah ini ada 2,5 bulan, berarti ada sekitar 10 minggu lagi waktu kita untuk belajar. Nah, yang mana yang akurat ini dapat diukur supaya membuat Anda tahu sampai seberapa jauh target yang kita buat tadi mencapai sasaran yang direncanakan. Tesnya. Nah, spesifik dalam menyusun tujuan belajar. Spesifik ini di dalam menyusun tujuan belajar yang mana akan membuat target belajar menjadi akurat, dapat diukur dan menghemat waktu. Jadi kita di dalam menyusun tujuan belajar, insya Allah besok itu ada materi bagaimana cara membuat rencana belajar. Jadi mahasiswa malam ini sudah bisa coret-coret sedikit rancangan mahasiswa itu sendiri, baik dibuat yang per mata kuliah, per minggu, sampai 1 semester. Jadi target kita 1 semester ini saja dulu, tidak usah sampai 8 semester atau 3 semester. Jadi bagaimana cara membuat rencana belajar mingguan, kemudian bagaimana cara membuat rencana sampai 1 semester, yang mudah-mudahan rencana ini nanti dibuat oleh mahasiswa dengan sebaik mungkin, kemudian bisa direncanakan mahasiswa dengan baik, kemudian bisa dijalankan oleh mahasiswa dengan benar, dan bisa diukur atau dimonitor oleh mahasiswa sampai mahasiswa bisa mengevaluasi hasil belajar mahasiswa sesuai dengan rencana atau target yang bisa diukur supaya dapat menghemat waktu di dalam belajar mahasiswa. Nah, ini menurut WASIS. Ini adalah belajar bisa berdasarkan ini pengalaman belajar mahasiswa. Jadi kalau menurut WASIS itu pengalaman belajar mahasiswanya diukurnya dari jam ujian, kemudian inti dan non intinya, mode dan tahun,
pengelompokkan mata kuliah berdasarkan tingkat kesulitan, kesukaran, mudah, sedang, dan sulit. Dibuatnya berdasarkan tingkat kesulitan. Karena di dalam satu modul itu bervariasi tingkat keterbacaan kita. Ada yang mudah dipahami, ada yang sukar, kemudian ada yang sedang dipahami. Nah, semua itu kita buat sendiri, kemudian mengikuti produk lainnya, baik itu yang ada tutorial tatap muka rancangan khusus, kemudian ada yang tutorial online, kemudian yang tutorial webinar. Nah, jadi masing-masing tutorial ini bervariasi cara membuat rencana belajarnya. Nah, mahasiswa yang ada di sini termasuk mahasiswa yang tutorial tatap muka kah, tutorial yang online kah, atau yang tutorial webinar. Nah, kenali diri kita, kemudian mengetahui aturan dan berbagai hal tentang UTI. Untuk itu kita coba dan lakukan. Terima kasih. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan materi ini bisa dicerna dan bisa dipahami oleh mahasiswa semuanya. Semoga bermanfaat. Salah khilaf mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.